Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Widianti dengan NIM B1B1211188. Saya dari kelas C akan memaparkan materi saya mengenai inovasi digital untuk nelayan Indonesia. Berbagai problematika terus melingkari kehidupan nelayan di negeri ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan memetakan isu-isu yang dihadapi oleh nelayan di negeri ini. Masalah pertama adalah pada aset, di mana nelayan masih sulit mendapatkan bantuan kapal, lalu belum semua nelayan mendapatkan asuransi jiwa yang diberikan oleh KKP hingga tingginya biaya solar. Kemudian masalah berikutnya ada pada sektor keuangan. Nelayan masih kurang dalam akses permodalan untuk biaya operasional melaut, contohnya perlengkapan melaut. Juga masih ada pemanfaatan solar oleh pihak yang seharusnya tidak berhak. Masalah berikutnya yang dihadapi nelayan di Indonesia adalah penyimpanan dan pengelolaan, di mana informasi lokasi dan kapasitas penyimpanan pendingin masih terbatas. Isu sektor penangkapan. Akses nelayan Indonesia untuk mendapatkan informasi cuaca, gelombang perairan, arah angin masih sangat terbatas, hingga akses informasi mengenai ikan yang dibutuhkan pasar masih kurang. Kesalahan terakhir ada pada sektor pemasaran, di mana nelayan masih kurang akses untuk mengetahui harga pasar hasil tangkap yang dapat menyebabkan fluktuasi harga, kemudian masih munculnya tengkulak dalam masalah distribusi. Menuju 1 juta nelayan go online. Untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah Indonesia di sektor kemaritiman, Kementerian Informasi dan Informatika sejak tahun 2017 meluncurkan program nelayan go online dengan target 1 juta nelayan go online di akhir tahun 2018. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan meluncurkan hasil inovasi riset kelautan dan perikanan yang sangat membantu dalam proses penangkapan ikan. Teknologi ini diberi nama Sistem Informasi Nelayan Pintar atau akrab disebut NELPIN. Aplikasi NELPIN ini diharapkan dapat merubah paradigma nelayan dari yang tadinya mencari ikan di laut beralih menjadi menangkap ikan di laut. Implementasi aplikasi NELPIN diharapkan dapat menjadi alat bantu menentukan fishing ground dalam kegiatan penangkapan ikan, yang tentu saja hal ini akan berimbas pada pendapatan nelayan, karena dengan lokasi penangkapan ikan yang sudah terlebih dahulu diketahui, maka nelayan tidak perlu membuang-buang bahan bakar untuk mencari lokasi penangkapan ikan. Dan tentunya kegiatan penangkapan ikan jadi lebih ramah lingkungan. Sebagai informasi bahwa Nelayan Pintar adalah sebuah aplikasi berbasis smartphone Android yang dikembangkan sejak tahun 2015 oleh Pusat Pengkajian dan Perkayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendukung nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan. Aplikasi ini merupakan gabungan dari berbagai aplikasi informasi berbasis Android, mulai dari peta perkiraan daerah penangkapan ikan, kesuburan perairan, informasi cuaca, hingga informasi harga ikan terbaru. Selanjutnya, program Kartu Kusuka. Sebelum adanya kartu ini, terdapat kartu nelayan. Penerbitan kartu nelayan dapat menjadi instrumen bagi Dinas Perikanan dan Kementerian atau lembaga pemerintah saat memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Selanjutnya, program Kartu Kusuka. Sebelum adanya kartu ini, terdapat kartu nelayan. Penerbitan kartu nelayan dapat menjadi instrumen bagi Dinas Perikanan dan Kementerian atau lembaga pemerintah saat memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Pemerintah kini menerbitkan kartu baru yang diberi nama Kusuka. Berdasarkan peraturan pemerintah KP 39 tahun 2017, kartu ini akan mengakomodasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Pelaku usaha yang berhak mendapatkan kartu Kusuka antara lain nelayan, budidayaan ikan baik perairan tawar, payau, maupun laut, petambak garam, semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pasca produksi,
juga berhak mendapatkan kartu Kusuka ini. Jangka waktu kepemilikan kartu Kusuka yaitu selama menjadi pelaku usaha kelautan dan perikanan dan dapat diperpanjang 5 tahun. Manfaat kartu Kusuka antara lain mendorong percepatan pelayaran, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, menciptakan efektivitas dan efisiensi program pemerintah agar lebih tepat sasaran. Cara agar mendapatkan kartu Kusuka dengan mengisi data online pada link satudata.kkp.go.id atau mengumpulkan formulir ke Dinas KP atau UPT di lokasi terdekat dan dapat didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan. Kemudahan yang didapatkan pelaku usaha antara lain melakukan permohonan izin untuk sertifikasi atau karantina, mendapatkan bantuan asuransi pelaku usaha. Selanjutnya, program aplikasi Smartfish. Ya, aplikasi mobile tersebut merupakan hasil kerjasama antara United Nations Industrial Development Organization dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didanai oleh pemerintah Swiss. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pembudidayaan ikan dan rumput laut dalam meningkatkan produksi dan mutu, sehingga hasil panen yang diperoleh lebih menguntungkan. Dan tak hanya itu, pemerintah juga memfasilitasi pembiayaan berupa dukungan kredit usaha dalam usaha komoditas patin. Dana KUR tersebut juga didukung bantuan pemerintah berupa benih dan pakan ikan patin. Program terakhir yaitu pembangunan pasar ikan modern Muara Baru. Pasar ikan selalu identik dengan bau, kotor, dan tidak teratur. Citra negatif inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah membangun pasar ikan dengan konsep bersih, higienis, dan modern. Pasar ikan modern Muara Baru terletak di Jakarta. Pasar ikan modern Muara Baru ini merupakan terobosan baru one-stop shopping aneka produk perikanan yang menawarkan pasar bersih, nyaman, terjamin, tidak becek, dan tidak bau. Selain lapak ikan segar, pasar ikan modern Muara Baru juga dilengkapi dengan 155 unit kios maritim, 8 unit food cart, 2 unit ice flag machine dengan kapasitas 10 ton, area pemasaran retail, laboratorium. Sebagai fasilitas penunjang juga dibangun gedung pengelolaan perbankan, ruang informasi dan edukasi, ruang pertemuan, gudang, pos, dan masjid. Tujuan pembangunan pasar ikan modern Muara Baru pertama yaitu menjadi tujuan wisata di Jakarta, meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, menyediakan tempat jual beli yang nyaman, bersih, higienis, sesuai dengan standar sanitasi, menyediakan ikan yang bermutu, aman dikonsumsi, berkelanjutan, beragam, dan terjangkau, mengembangkan sentra bisnis perikanan dan industri pendukungnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai inovasi digital untuk nelayan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.